Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi G dengan NIM 1993141081. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konvergensi dan divergensi. Pertama, konvergensi. Konvergensi media adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Konvergensi media dilakukan untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiensi yang beragam. Dampak konvergensi media. Menurut Dudi Iskandar, konvergensi media tidak hanya berpengaruh pada perubahan proses jurnalistik, namun juga menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek kehidupan masyarakat tersebut mencakup pola konsumsi media masyarakat, persepsi publik, penyebaran informasi, serta literasi media. Contoh nyata konvergensi media di Indonesia ialah perusahaan media Kompas. Awalnya Kompas hadir dalam bentuk media cetak, yakni koran. Namun setelah melakukan konvergensi media, manajemen Kompas meluncurkan portal berita kompas.com, channel YouTube Kompas TV, serta e-paper Kompas. Selain itu, adanya konvergensi media juga berarti kompetisi antar media juga semakin tinggi. Berbagai perusahaan media harus berlomba dalam menggambarkan pemberitaan, mulai dari mengutamakan kecepatan hingga diferensiasi konten. Sederhananya, konvergensi media tidak hanya berdampak pada proses jurnalistik serta perusahaan media, namun juga kehidupan masyarakat, mulai dari pola konsumsi berita hingga pentingnya literasi media saat ini. Kedua, peluang. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, masyarakat umum terus mencari sesuatu yang dapat menunjang segala aktivitasnya. Informasi dan hiburan adalah bagian dari apa yang banyak orang cari. Media kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Dengan begitu, media dapat memenuhi kebutuhan publik. Konvergensi media mengintegrasikan media dalam suatu platform ke dalam media digital akan semakin mudah bagi masyarakat luas. Melalui medsos, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan berita yang diinginkan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dampak yang paling dirasakan adanya perubahan manajemen media massa. Bagian B, divergensi. Divergensi yaitu strategi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan verbal dan nonverbal di antara para komunikator. Divergensi terjadi ketika tidak terdapat usaha untuk menunjukkan persamaan antara para komunikator. Strategi divergensi adalah strategi di mana tidak adanya usaha-usaha untuk menunjukkan kesamaan antara kedua komunikator, seperti dalam hal kecepatan bicara, tindak tanduk, segala bentuk komunikasi verbal dan non-verbal dalam percakapan. Pada divergensi merupakan komunikasi dilakukan dengan menonjolkan perbedaan dan mempertahankan kebudayaan. Penyusunan pesan pada divergensi dilakukan dengan rhetorical design logic. Pada rhetorical design logic, komunikator dapat menonjolkan diri dengan menuliskan pesan berdasarkan sumber atau data sehingga mampu untuk tidak sependapat dengan orang lain. Selain itu, menyusun pesan berdasarkan pengalaman sehingga mampu menolak menjawab pertanyaan dan mengalihkan dengan jawaban alternatif. Demikianlah materi tentang konvergensi dan divergensi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.